Tiara, Sapia, mereka kan berdua yang main TikTok kan. Ya senang aja sih ngelihatnya gitu. Karena emang itu kan lagu udah lama banget ya, 2008. Republik Raja Iya Kerajaan Cinta ya. Ya, Kerajaan Cinta. Lagu Makhluk Tuhan Paling Seksi itu viral banget ya. Sampai sempet dibikin TikTok kalau bisa meragain challenge itu gitu. Gimana sih Teh melihat reaksi publik perihal lagu tersebut? Sebelumnya Teteh udah pernah lihat nggak sih kalau itu akhirnya viral di mana-mana tampilan? Dikirimin sama anakku, sama siapa, Tiara, Sapia, mereka kan berdua yang main TikTok kan. Ya senang aja sih ngelihatnya gitu. Karena emang itu kan lagu udah lama banget ya, 2008, 13 tahun lalu gitu. Terus ya 13 tahun lalu yang dulu mereka ya yang anak-anak sekarang dulu masih pada kinyis-kinyis kali ya gitu. Dan ya senang aja sih, maksudnya apa ya, punya ada respon yang positif. Sempat viral itu karena terkait sama itu kan kata-kata yang misterius. Kata-katanya apa sih gitu. Aku pernah kok waktu itu jawab kata-katanya apa. Kalau boleh tahu Teh apa sih Teh kata-kata itu Teh? Kata-kata itu refnya ya kalau boleh tahu ya. Kamulah makhluk Tuhan yang paling seksi, seksi sekali. Kamulah makhluk Tuhan yang paling seksi dan paling asik dan paling manis. Kamulah makhluk Tuhan paling seksi dunia. Waktu itu Mas Dani sempat ngasih tahu salah kata-katanya. Terus orang di tempatnya siapa yang Rina Nose ya? Itu sempat salah ngasih kataunya. Tapi kan berarti Mas Dani sendiri yang penciptanya pun salah juga ngasih tahu orangnya ya, bukan gitu. Karena jadi gini, itu proses recordingnya tuh pun unik gitu loh. Karena pas recording itu aku pun nggak ngerti nih kata-kata ini buat apa sih ya. Tek pokoknya ngambilnya satu suku kata. Yang cepet-cepetnya itu tuh ngambilnya satu suku kata waktu itu. Bukan nge-rap. Karena memang kan dia tuh cepet banget ya. Makanya Mas Dani waktu itu, kamu ngambil ini. Yang awalnya sih enggak, yang kamulah makhluk Tuhan paling seksi, yang paling seksi itu enggak. Itu nyanyi biasa. Pas bagian yang pas satu suku kata satu, mau ngapain ini? Pas gitu jadi, oh mau dibikin ini gitu. Makanya pas nyanyi live pun aku nggak bisa nyanyi tanpa didampingi sequencer. Karena ikutin pack banget kan. Terus lagu itu kan udah tempo upbeat, lagu upbeat, terus nadanya kan tinggi kan. Kalau misalkan abis ref nih, kamulah makhluk Tuhan, itu kan juga cukup menyita energi. Terus nyanyinya ada cengkokannya Arabian gitu. Kalau kita mas dangdut kali ya kalau di Indonesia. Tapi kan maksudnya Arabian kan. Walaupun hasilnya jadi kayak dangdut gitu. Tapi ya gitu, aku dibantu nyanyinya sama sequencer juga, jadi double. Berarti fun fact-nya adalah itu nyanyinya nggak langsung ya Teh? Bukan langsung, tapi bukan nge-rap. Hasilnya seperti nge-rap. Waktu tag pertamanya itu Mas Dani recordingnya itu bukan nge-rap langsung, enggak. Jadi per suku kata tag vokalnya itu. Tapi kan kalau nyanyi kan kita nggak bisa, jadi tetap harus seperti itu kan. Jadi cepet aja, cepet. Makanya aku nyanyi pasti double gitu loh. Sempet take berapa kali Teh untuk cepet kayak gitu Teh? Apa itu memang di mixnya itu yang ketika sudah jadi atau memang Teteh yang langsung nyanyi itu? Waktu pas recording ya itu yang aku bilang itu pokoknya per suku kata. Ini ngerasa jadi kejeniusannya Mas Ahmad Dhani nggak sih? Karena dikira orang kan nge-rap ya, tapi ternyata fun fact-nya adalah per suku kata nih. Nah itu tadi, makanya Mas Dhani tuh ya memang dia visioner banget lah. Tuh bukan aku memuji suamiku sendiri ya.
Tapi memang cara-cara dia recording juga memang di luar dari kebiasaan orang gitu ya. Yang mungkin ternyata kayak gini, ini buat apa? Oh iya, ini bagus juga ya hasilnya gitu. Tapi ya gitu, pada saat kita live-nya memang jadi kalau kita nggak bisa ngikutin, nggak bisa ngimbangin ya hasilnya nggak bisa bagus gitu. Jadi bagus secara teknik, hasilnya memang bagus, tapi mau nggak mau aku harus bertanggung jawab nih pada saat perform. Ya aku perform juga tetap harus ikut nyanyi gitu loh. Nah, bisa dibilang itu kategori apa sih Teh? Kalau boleh tahu, ketika kan nyanyi dulu dan nyanyi terus masuk ref, terus itu bisa dikategorikan lagu apa sih Teh? Part apa gitu ketika itu sendiri? Itu apa ya? Dibilang bridge bukan. Karena itu aneh sendiri. Itu masuknya apa gitu ya? Hanya Mas Dani yang bisa menjelaskan itu masuk kategori. Tapi kemarin pada saat persiapan sendiri kan orang taunya nge-rap nih ya Teh Mulan gitu kan. Nah, latihannya gimana biar akhirnya lancar? Ya latihannya semuanya? biasa aja sih Mbak, karena gini, kebetulan kan aku kalau dapetin lagu dari Mas Dani itu selalu ada PR gitu ya. Kayak misalnya nih lagu aku jatuh cinta lagi, itu juga lagu susah juga. Maksudnya kalau kita perform tuh kalau fisiknya lagi sakit gitu ya lumayan sih, karena dengan ritme lagu yang padat itu dari satu bait ke bait yang lainnya itu nempel banget, lagunya upbeat, temponya upbeat, dengan cara nyanyi yang beda-beda dari satu bait ke bait yang lain. Tahu-tahu landai, lalu tahu-tahu tinggi, tahu-tahu cepet, ya nggak gampang nyanyinya. Jadi emang ya udah gitu diusahakan untuk semaksimal mungkin gitu. Kayak misalnya sebelum dulu waktu pas awal-awal nih dapat lagu, sebelum perform ya kita harus benar-benar latihan banget gitu. Nah itu kan sampai dibikin challenge itu sendiri, udah ada yang nge-DM Teteh nggak sih untuk Banyak sih. dapat Bukan DM sih, waktu itu malah justru yang heboh-hebohnya bukan kemarin ini ya, tahun berapa sih ya, waktu berapa tahun lalu 2001. ya, sempet kan yang aku lupa sih tahun berapanya. Sempat aku juga nge-repost di story IG ya. Bagus-bagus sih orang-orang yang ngikutin gitu ya, ngikutin challenge nyanyi bagian part itu ya, yang part yang cepet itu. Tapi sekali lagi nyanyi lagu itu emang nggak mudah gitu. Apalagi dengan misalkan nih kamu nyanyi Makhluk Tuhan dari awal sampai akhir, cobain aja, gak gampang emang. Jadi kayak misalnya nih aku nyanyi lagu Makhluk Tuhan paling seksi itu part bagian itu, aku dikasih kamu harus dance, nggak akan bisa. Itu butuh tenaga emang, butuh, karena itu tinggi banget kan, tinggi dan sudah tinggi cepat. Tapi walaupun Teteh tuh kan profesional gitu ya nyanyi, tetap nggak sih Mas Dani tuh ngasih kritik, marah, dalam arti ketika ada sedikit meleset atau apapun, apalagi nih mau konser di Solo juga sama Mas Ari Lasso itu sendiri. Alhamdulillah sih Mas Dani selama ini dia nggak yang paling pernah dikritik satu kali, kamu harus bisa lip sync. Aku nggak bisa. Malah disuruh sih. Disuruh lip sync. Enggak, kayak misalnya nih kita ini dalam konteks kebutuhannya, bukan untuk perform yang off air, untuk kebutuhan, bukan untuk itu. Mas Dani misalnya nih keluar single baru gitu ya, dia kan yang mengemas lagu, dia yang menciptakan lagu, dia yang mastering, mixing, dia tuh pengen orang semua dengar dalam posisi si lagu itu dibuat oleh si Mas Dani ini. Jadi misalnya nih dari mulai suara aku, musiknya apa segala macam terlihat jernih dan bagus. Dia maunya tuh kenapa kayak aku tuh mungkin pas lagi promo suruh lip sync itu loh. Tapi aku nggak mau. Malah dia nggak bisa ya lip sync. Nggak bisa, aku nggak bisa lip sync. Pernah lip sync tapi salah. Ketahuan lip syncnya, makanya aku nggak bisa. Itu aja sih pernah Mas Dani komplain sama aku. Dari rentang waktu lagu Makhluk Tuhan paling seksi sampai sekarang menjaga suaranya gimana sih? Artinya kan masyarakat warna suara Teteh tuh unik, nggak ada yang bisa nyamain. Sampai sekarang masih sama seperti
aslinya dulu. Nah, itu Gimana sih teh jaga? jaganya gimana ya, alhamdulillah mungkin Allah aja masih sayang sama aku ya. Karena aku dibilang jaga sih enggak, jaga makan minyak masih makan, gorengan masih pedas suka, minum es, bahkan saat sekarang bisa minum es, dulu nggak bisa minum es. Hanya mungkin pas lagi mau perform aku menghindari minum dingin, itu aja kalau mau perform. Ya kan orang memang beda-beda ini ya, kayak penyanyi ada yang memang dia nggak bisa kena minyak. Jadi kita nggak bisa sama ratakan, oh si penyanyi yang mana sama yang si A si B itu beda ya, memang karakternya memang beda-beda gitu loh. Ritual sebelum manggung apa teh? Dari buat Paling utama doa. Iya, aku kalau doa itu bagian dari apa ya, booster percaya diri gitu. Kalau misalnya doanya belum, menurut aku belum cukup gitu, wah iya kayak nggak pede gitu. masih deg-degan di atas panggung? Ada beberapa event yang memang deg-degan, misalnya kayak orkestra. Ya kemarin orkestra tuh lumayan bikin deg-degan. berarti masih deg-degan ya teh walaupun udah Jam terbang tinggi. Deg-degan itu sebelum perform biasanya. Biasanya sebelum perform. Kalau udah di panggung kan kita, ya alhamdulillah itu kayak mungkin kita, Allah menciptakan adrenalin dalam tubuh. Ya pengaruh dari adrenalin itu jadi kita ya udah ngalir gitu. Tapi kalau deg-degan sebelum perform, yang aku rasain akhir-akhir ini ya waktu pas orkestra itu. Biasanya ngapain kalau mengantisipasi deg-degan, rasa deg-degan? Doa. Doa. Udah Dan doa yang aku- paling utama sih aku. Hah? Kan selain doa ada pegang apa gitu teh maksudnya apa sih biasanya kan orang kan ada kayak Pegangan istilah sama siapa? Enggak, aku doa. berarti. Aku doa aja. Teh sebagai anggota dewan nih teh